Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak semua, mari kita berdoa untuk mengawali KBM pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih ya. Anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini adalah mengenai pembelajaran 2, yaitu Flora dan Fauna Indonesia. Flora dan fauna. Ya, tujuan pembelajarannya setelah melakukan observasi, Ananda mampu mengidentifikasi sebaran flora dan fauna. Kemudian yang kedua, setelah melakukan observasi, Ananda mampu mengidentifikasi ciri-ciri tipe fauna Indonesia. Setelah melakukan analisis, Ananda mampu menemukan peta sebaran flora dan fauna Indonesia. Dan yang terakhir, setelah melakukan observasi, Ananda mampu merumuskan faktor keberagaman flora dan fauna Indonesia. Yang kita pelajari nanti adalah tujuan pembelajaran 1 dan 2. Ya, peran guru ya, menyiapkan bahan ajar flora fauna, melaksanakan pembelajaran dengan memandu siswa melaksanakan aktivitas pembelajaran dan melakukan monitoring dan penelitian pembelajaran. Bagaimana? Suaranya jelas, suaranya. Suaranya Pak Didik belum jelas? Jelas kok Pak, Jelas Pak. Oh, berarti jaringannya yang tadi Mas ya. Jelas, Pak. Oh iya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, berkomunikasi secara efektif dengan orang tua, memberi umpan balik tugas-tugas pada siswa. Ya, ini peran orang tua kalian ya. Memastikan siswa siap untuk belajar dengan kelengkapan peralatan dan bahan ajar, mendampingi siswa dan membantu menyelesaikan tugas-tugas. Berkomunikasi secara efektif kepada guru, kemudian mendampingi siswa menyerahkan tugas-tugas kepada guru. Ya. Oke. Aktivitas pembelajaran yaitu membaca teks flora fauna ya, ini anak-anak. Ya. Tapi sebelum memasuki aktivitas ini, mari kita simak terlebih dahulu ya. Kelihatan tayangannya Pak Didik? Sudah, Pak. Ya, yang gambar video animasi motivasi anak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kalian simak ya. Ya Pak. Ada bobo kok. Lihat Tokyo Revenger, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Tadi sudah melihat tayangan video yang semut ya? Sudah, Pak. Ya. Kalau melihat tayangan tadi,
makna apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Siapa yang mau jawab? Tadi kan ada, Kerjasama. ya, coba silakan sebutkan nama kelas. Saya Pak. Oke, Nayara silakan. Kerjasama Pak. Kerjasama, ya. Siapa lagi? Ya, Saya Pak. ya videonya dinyalakan. Membantu. Saling membantu, oke. Mungkin Dita mau jawab, Aulia? Ya, apa? Saya Pak. Kerjasama tadi saling membantu. Bergotong royong dalam melakukan suatu hal. Betul, bergotong royong melakukan sesuatu hal. Ya. Apa? Kompak. Kompak ya, oke. Orangnya apa lagi sama. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi harapannya kalian itu juga menjadi manusia harus saling bergotong royong, saling membantu, apalagi bekerja sama, kolaborasi, terus apa lagi, dan kompak ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke materi ya. Ini Indonesia, anak-anak, memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Oh, patah-patah. Backgroundnya yang belakang kalian yang itu ya ada suara adik ya, adik bayi ya. Itu di silent dulu berarti ya, biar nggak tabrakan. Ya, ini ya. Langsung sini ya. Besarnya keanekaragaman flora. Flora itu apa? Dunia apa? Hewan apa tumbuhan? Flora. Tumbuhan dan fauna. Ya, betul. Dan fauna adalah dunia hewan. Di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujannya juga besar, memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Secara umum, kalau di Indonesia ini, keanekaragaman atau beraneka ragam jenis tumbuhan di Indonesia dipengaruhi oleh 3 anak-anak, yaitu di kawasan apa? Tropis panas ya. Kemudian dilintasi oleh 2 pusat persebaran biota dari benua Asia dan Australia. Kondisi geografis Indonesia yang luas ya, yang luas memungkinkan beragam spesies hidup di Indonesia. Indonesia letak geografisnya berada pada posisi Cilang, 2 benua dan 2 benua dan 2 samudra. Ya, benua apa dan benua apa? Benua Asia dan Australia. Iya, benua Asia dan Australia. Dan samudra apa dan samudra apa? Samudra India dan Pasifik. Betul sekali ya. Ini akibatnya pengaruh flora Indonesia dibedakan 2 kelompok, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan itu kawasan Indonesia Barat. Ya Jawa ini ya. Waktu Indonesia Barat kan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali ya. Ini Malayan Barat. Kalau Australian kan timur, berarti ya kawasan Indonesia Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Ya. Oke. Demikian dengan fauna yang di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur.
Nah, ini yang sering keluar ulangan nanti Mas, ini Mbak ya. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia tengah dinamakan garis apa ini? Bujur. Garis Wallace. Garis Wallace. Garis Wallace ya, Wallace ya. Elis. Wallace. Sedangkan yang memisahkan fauna Indonesia tengah dan timur dinamakan garis apa? Weber. Weber. Ya, pokoknya kalau garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dengan tengah adalah Wallace, Indonesia tengah dengan timur adalah Weber. Ya, gitu. Oke. Fauna bagian barat memiliki ciri seperti fauna Asia sehingga disebut tipe Asiatik. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang cirinya berbeda dengan bagian timur. Sehingga tipe ini disebut tipe endemis. Ya, endemis itu memiliki ciri khusus ya. Oke, endemis ya. Ya, endemik lah ya. Kemudian fauna bagian timur memiliki tipe yang mirip fauna benua Australia ya. Sehingga disebut tipe Australis. Ya, ini diambil dari buku paket ya, halaman 67 sampai 74. Ya, kita lihat ini ya. Oke. Ciri-ciri flora di Indonesia. Di Indonesia bagian barat, cirinya apa? Jenis meranti-merantian sangat banyak. ya, jenis. Kalau di bagian timur, Jenis sedikit. meranti-merantian. Ya. Terdapat berbagai jenis rotan. Nah, rotan di bagian barat di sebagian Sumatera ya. Rotan untuk apa rotan? Rotan digunakan untuk apa? Diolah menjadi apa rotan? Membuat kerajinan. Membuat? Kerajinan. Oke. Pernah main hula hoop? Pernah. Ya. Kursi goyang? Kursi goyang? Oh iya. Ya, kemudian kalau di Indonesia Timur, Mbak, Mas, ya di Indonesia Timur itu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Sekarang di bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, tapi di Indonesia bagian timur terdapat hutan kayu putih. Putih. Hutan kayu putih diolah apanya sih? Yang diambil apanya sih? Kayunya. Kayunya apa? Daunnya. Daun. Daunnya diolah, dijadikan menjadi apa? Minyak. Kayu putih. Fungsinya? Iya. Minyak kayu putih fungsinya apa? Untuk menghangatkan badan. Menghangatkan badan. Oke, betul sekali. Berikutnya, Indonesia bagian barat. Jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata sedikit. Di sana, di Indonesia Timur, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Kemudian di Indonesia Barat, jenis tumbuhan sagu sedikit, sedangkan di Indonesia Timur banyak terdapat tumbuhan apa? Sagu. Sagu itu makanan pokok orang mana? Papua. Maluku. Ya, oke. Kemudian terdapat berbagai jenis nangka kalau di Indonesia. Ya, suka nangka? Suka banget. Ya, manis, warnanya kuning keemasan, dicampur es campur, wah enak banget ini. Kemudian kalau di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka, susah mencari nangka. Kalau kita di pasar-pasar mencari nangka pasti banyak kita temui. Di pasar tradisional maupun di yang semi modern itu ya, di pasar manis itu ya banyak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini anak-anak. Oke. Ini adalah peta Indonesia. Tadi garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Ya, bagian tengah ini garis apa ini? Garis Wallace. Wallace ya. Kemudian untuk garis yang memisahkan fauna Indonesia Timur dengan fauna Indonesia Tengah, garis
Garis Weber. Garis Weber. Ya, oke, betul ya. Ya, jadi ini Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan masuk Indonesia bagian barat. Ya kan, waktu Indonesia barat kan ini kan Jawa, Sumatera, Kalimantan kan ya. Oke. Bagian tengah Wita itu Sulawesi, Nusa Tenggara gitu kan. Tuh. Kemudian waktunya timur Papua kan gitu kan, Halmahera kan gini kan. Oke. Saya jadi garis yang memisahkan Indonesia bagian barat, tengah Wales, jangan Weber, tengah dan timur. Oke. Sekarang anak-anak, untuk aktivitas 2.2 mengidentifikasi sebaran dan pemanfaatan flora. Ya. Flora itu semua jenis tumbuhan yang merupakan kekayaan alam suatu tempat. Indonesia sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa memiliki keanekaragaman flora yang sangat besar sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Posisi nomor berapa? 9. Makanya hutan itu tidak boleh dirusak. Iya, karena hutan itu adalah sebagai paru-paru dunia. Fungsinya banyak, fungsi klimatologis. Ya, fungsi hutan secara fungsi klimatologis, ada fungsi hidrologis, fungsi estetika, sebagai sarana perlindungan, banyak sekali fungsi hutan. Ya. Faktor keragaman flora juga fauna di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, tanah, bentang alam. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya berbagai beragam jenis tumbuhan. Makin banyak air yang tersedia, makin banyak tumbuhan yang tumbuh. Dan banyak pula hewan yang hidup karena persediaan air banyak atau cukup ya, cukup banyak ya. Nah, ini pohon apa ini ya? Apa ini ya? Apa ini? Pohon sagu. Apa ini? Sagu. Ya. Ya, ini pohon sagu ya. Ini gambar 1.6 tanaman sagu ya. Tanaman sagu, flora endemik Indonesia ya. Jadi sagu itu tanaman endemik atau tanaman khas gitu ya. Endemik itu apa sih Pak? Khas ya, ciri khasnya ya. Oke. Ini untuk mengekspresikan pengetahuan Ananda terkait nama-nama tanaman, kelompok flora dan pemanfaatnya, silakan Ananda mengisi titik-titik di dalam tabel berikut ini. Ananda dapat mencari pengetahuan tambahan dari buku paket atau sumber internet. Nah, silakan kalian, Pak Didi, beri waktu berapa menit ini untuk ngisi 3. Kan bisa kayu putih, ini kayu putih sanrotan sudah. Apa ini kan gitu kan, tanamannya apa, nanti dari asal kelompoknya mana. Nah, ini nanti tuh kalian tulis di buku tulis ya, di buku tugas kalian. Nanti Pak ditunggu berapa menit, 5 menit atau 7 menit? 10. Oke, 10 sudah siap loh ya. Oke ya, 10 sudah siap. Oke, silakan kalian kerjakan. Individu ya. Apa Pak? Tanamannya bebas ya ini ya. Kamu nyari apa nanti dicari. Misalkan kamu kayu jati gitu kan ya. Kamu cari di internet kayu jati asal kelompok floranya apa ya, untuk apa. Habis selesai kalian mengerjakan ini, nanti dipresentasikan, setelah itu direfleksi, penutup, selesai. 10 menit ya, cukup ya? Siap ya? Habis ini apa Pak? Gimana Mas? Silakan yang mau tanya. Habis selesai ini matnya. Iya. Apa sekarang ngerjakannya? Ini mengerjakan sekarang, iya. Ini dikerjakan individu, ya. Silakan kalian tulis ya. Pakai tabel apa enggak Pak?
Bagus pakai tabel di buku tugas kan ini hanya sedikit saja kan ini kan. Tinggal kalian ngisi tanaman apa. Nah, gitu kan. Nanti buka di browsing di internet, kalian isi yang di sini ya. Terus fungsinya ini yang kamu tulis ini untuk apa ditulis di sini. Satu aja fungsinya boleh ya. Ya, 10 menit ya Pak Didik tunggu. Berarti pukul 13.40 sudah siap presentasi. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi anak-anak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Belum, Pak. Oh, belum ya, masih waktu ada 4 menit ya. 1 menit lagi. Yuk, waktunya selesai. Silakan pulpennya ditaruh, kemudian dijawab. Ya, kita siap, kita. Nah, Yara sudah ancang-ancang. Ya. Nanti jawabnya Nayara 1 ya, 1 aja ya, 1. Nanti yang lainnya 1 lagi, boleh gitu ya. Oke. Sudah ya semuanya? Sudah selesai? Sudah 10 menit loh ya. Sudah, Pak. Ya, Nur Alim sudah? Nur? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Yang menjawab pertama nanti saya beri kesempatan siapa? Theo mau jawab, Theo? Saya, Pak. Tolongkan, Pak. Ya, Pak. Oke, gini. Wah, yang tunjuk dari Bang. Oke, ya, nggak apa-apa, oke. Dari videonya dibuka dulu, videonya dibuka dulu. Terus ada yang suaranya background belakang dimatiin ya, siapa ya? Suara laki-laki juga di belakang. Oke, Pak Didik beri kesempatan yang mau menjawab. Oke, Nayara dulu, nggak apa-apa. Yuk, Nayara, dibuka. Ya, saya, Pak. Ya. Pohon pisang berasal dari Indo-Australia. Ya. Pemanfaatannya adalah buah dan daunnya bisa dimanfaatkan. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa untuk pembungkus makanan, dan batangnya bisa buat kerajinan. Kerajinan, betul sekali. Theo, silakan Theo. Sagu, asal flora Indo-Australian. Pemanfaatannya sebagai makanan pokok Indonesia. Oke. Tadi Dita, silakan videonya dinyalakan yang angkat tangan raise hand, videonya dinyalakan yuk. Nur Amin juga tadi, yuk dibuka, nggak apa-apa. Ya. Pas sawit Indo Belanda buahnya bisa dijadikan minyak. Iya. Ya. Dita, tadi Dita belum. Alia Deva, silakan Alia mana? Videonya dinyalakan, Alia. Oke, Rizal. Oke, Rizal. Dibuka videonya Rizal. Nama tanaman sagu, nama tanaman nangka, Ya. asal kelompok flora Indonesia ASEAN. Pemanfaatan sebagai camilan masyarakat.
Ya, betul. Oke, ya. Saya, Pak. Nur Ainin. Ya, videonya dibuka. Dibaca Nur, ya. Nama tanaman matoa asal kelompok flora Indo-Australian, pemanfaatan menjaga kesehatan jantung. Jantung. Apa tadi? Tanamannya apa, Mbak? Matoa. Oh iya, matoa. Oke. Sip. Terus Alia, mana Alia? Alia, dinyalain Alia. Riza, silakan Riza. Halo. Apa Nayara nambah? Bentar, videonya dinyalakan dulu, jangan videonya dinyalakan. Videonya Alia dinyalakan. Riza Rani ya. Ya, videonya Mbak dinyalakan Mbak. Oh, melanggar. Yuk, ya Mbak, tiba ya. Yuk. Nama tanaman Ya. bunga kasturi asal kelompok flora untuk pemanfaatan mengobati penyakit kulit. Oke, sip. Ya. Oke. Siapa lagi ntar? Aulia? Ya, Pak. Ya. Tadi udah dijawab Pak saya sama temennya. Oh gitu. Ya udah Aulia, coba Aulia. Nama tanaman kelapa sawit asal kelompok flora Indo-Belanda, pemanfaatan sebagai bahan utama pembuatan minyak. Oke, sip. Ada yang mau menambah? Nayara? Siapa yang lain, Nayara? Enggak, Pak lah. Oh, enggak. Yuk, siapa? Desi, mana Desi? Ya, silakan Des. Oh, suaranya belum keluar, Des. Suaranya belum keluar. Mikrofonnya, Cok. Kayu jati Ya. asal kelompok flora Indonesia. Pemanfaatan bahan dasar mebel. Betul sekali. Oke, yuk siapa lagi? Yuk yang mau kontribusi lagi. Alia masih raise hand Alia. Alia, halo. Alia. Pak, Ya. Udah tadi kan. Diulang coba, nggak apa-apa Alia, ayo. Nama tanaman kelapa sawit. Oh iya, udah lah. Ya, oke. Ya. Oke. Sudah semua ini, ya. Oke, ya, terima kasih kalian sudah bisa menjawab tadi nama tanaman, ada sagu, ada kelapa sawit, ya, dan asal kelompoknya mana dan pemanfaatannya, ya. Oke. Baiklah anak-anak, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita refleksi pelajaran pada hari ini. Ya, silakan videonya dinyalakan anak-anak ya. Videonya dinyalakan ya. Videonya dinyalakan ya. Nggak lama ini sebentar lagi ya. Oke, pertanyaannya, oke, videonya dinyalakan biar terekod ya. Rizal juga ya, nggak usah malu ya. Dengan Pak Didik nggak usah malu ya. Oke, apa yang kalian pelajari pada mata pelajaran hari ini? Silakan yang mau menjawab. Tentang Kelompok. Satu-satu, jangan bareng-bareng, satu. Saya, Pak. flora dan fauna, Pak. Persebaran flora, Pak. Persebaran flora. Wilayah-wilayah. Oke, persebaran flora fauna. Jenis-jenis flora dan fauna. Ya. Jenis-jenis flora fauna di Indonesia. Pemanfaatan flora, Pak. Ya, pemanfaatan flora. Ada lagi? Asal kelompok flora. Asal kelompok flora. Karakteristik flora Indonesia bagian apa dan mana?
Karakteristik flora bagian Indo-Malayan dan Indo-Australian. Iya. Terus tadi yang pemisah ini dan itu apa tadi? Garis Wallace dan garis Weber. Iya, garis Wallace dan garis Weber ya. Oke, betul sekali. Oke. Selanjutnya, sikap apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Kalian kan sudah mempelajari materi kekayaan flora fauna Indonesia. Sikap kalian apa yang kalian Menjaga dan melestarikan. Melindunginya. Oke, menjaga dan melestarikan, betul. Melindungi. Melindungi kekayaan flora fauna. Apalagi memanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Oke, apalagi? Ada lagi nggak? Melindungi, memanfaatkan, menjaga. Ya, cukup ya. Oke. Yang terakhir, apa hambatan kalian dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sinyal. Oke, sinyal. Terus apa lagi selain sinyal? Hah? Kuota. Oh, apalagi? Apalagi selain sinyal kuota? Jaringan, Pak. Jaringan hilang, jaringan hilang. Oke. Apa Rizal? Jaringan juga ya. Oke. Baik anak-anak, materi yang pagi hari ini ya kita pelajari mengenai persebaran flora fauna dan Indonesia, bahwa kita harus menjaga flora fauna kita agar tidak punah, kita manfaatkan sebaik-baiknya karena itu adalah sumber kekayaan alam kita ya. Oke, itu tadi garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan fauna Indonesia bagian tengah disebut garis apa? Garis Wallace. Iya, garis Weber. Garis Weber yang memisahkan Indonesia bagian tengah dengan timur. Kalau Wallace barat dengan tengah, gitu ya. Oke. Baik anak-anak, mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama. Salam sehat, salam sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Ya, selamat siang anak-anak ya, silakan live ya. Oke. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya. Oke, sehat selalu. Siap, Pak.